Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Meskipun terjadi perbedaan antar feminis, namun mereka sepaham bahwa hakikat perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat, dan kebebasan mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah. Feminis bukanlah perjuangan emansipasi perempuan di depan hadapan kaum laki-laki saja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki, terutama kelas proletar, juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi, eksploitasi, serta represi dari sistem yang tidak adil. Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju ke sistem yang adil bagi perempuan ataupun laki-laki. Dengan demikian, strategi perjuangan jangka panjang gerakan feminis tidak sekedar upaya pemenuhan kebutuhan praktis kondisi kaum perempuan saja, ataupun hanya dalam rangka mengakhiri dominasi gender dan manifestasinya seperti eksploitasi, marginalisasi, subordinasi, pelekatan stereotipe, kekerasan, dan perjinakan belaka, melainkan perjuangan transformasi sosial ke arah penciptaan struktur secara fundamental baru dan lebih baik. Selanjutnya ialah contoh kasus. Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2021, terdapat 389 kasus kekerasan seksual di tempat kerja dengan korban sebanyak 411 korban. Dan pada tahun 2022, terdapat 324 kasus dan 384 korban. Dan hingga Mei 2023, terdapat 123 kasus dan 135 korban. Selain itu, berdasarkan survei ILO mengenai kekerasan dan pelecehan di dunia kerja pada tahun 2022, sebanyak 70,93% dari total 1.173 responden mengaku pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Sebanyak 69,35% korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan dan pelecehan. Sementara itu, kekerasan dan pelecehan paling sering dialami oleh korban adalah yang bersifat psikologis, yang sebanyak 77,40%, disusul seksual sebanyak 50,48%. Sampai saat ini, jumlah korban kekerasan di tempat kerja masih didominasi oleh perempuan, sebanyak 656 orang. Kemudian, ada 5 faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, yaitu pertama, mengenai kebijakan perusahaan yang tidak jelas atau tidak terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual, sehingga dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pekerja tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas atau tidak dapat diterima. Jika pekerja tidak tahu apa yang dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat diterima, mereka mungkin tidak melaporkan atau menyelesaikan masalah dengan benar. Selain itu, jika perusahaan tidak memiliki mekanisme untuk melaporkan dan menangani kekerasan dan pelecehan seksual, pekerja yang menjadi korban mungkin merasa terisolasi dan tidak dihargai. Kedua, ketidaksetaraan gender dapat menjadi faktor dalam terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Maka perilaku yang tidak pantas mungkin terjadi ketika seseorang merasa bahwa memiliki kekuatan dan kendali atas orang lain. Jika terdapat ketidaksetaraan gender di tempat kerja, seperti adanya diskriminasi atau perilaku yang tidak adil terhadap pekerja perempuan, maka risiko terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual dapat meningkat. Ketiga, lingkungan kerja yang tidak aman dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Lingkungan kerja yang tidak aman dapat meliputi keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya situasi yang berbahaya atau tidak terkendali, seperti tidak adanya pencahayaan yang cukup di area parkir atau ruang kerja yang terisolasi. Selain itu, lingkungan kerja yang tidak tidak ramah atau tidak toleran terhadap perilaku yang tidak pantas juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dan pelecehan seksual. Keempat, kebutuhan untuk kekuasaan dan kendali. Beberapa pelaku kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja mungkin merasa perlu untuk memiliki kekuasaan dan kendali atas orang lain. Mereka mungkin merasa bahwa perilaku mereka diizinkan karena posisi mereka yang kuat di perusahaan atau karena kekuatan yang mereka miliki dalam hubungan kerja. Pemahaman ini dapat membuat mereka merasa berhak untuk menindas orang lain dan melanggar batasan pribadi mereka. Kelima,
budaya pekerjaan yang memperbolehkan perilaku yang tidak pantas, seperti komentar seksual atau diskriminasi gender, dapat memperburuk kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Jika perilaku ini dianggap biasa dan diterima oleh banyak orang di tempat kerja, maka orang yang melakukan tindakan yang lebih berbahaya dapat merasa bahwa perilaku mereka tidak akan dianggap. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dampak persoalan atau permasalahan tentang kekerasan seksual di dunia kerja. Yang pertama, ada dampak psikologis. Dampak psikologis ini biasanya korban kekerasan seksual bisa saja menjadi trauma, depresi, gangguan kecemasan, adanya perasaan malu, takut, dan rasa tak berdaya juga. Selanjutnya, adapun dampak secara fisik. Dampak secara fisik ini seperti cedera fisik pada korban kekerasan seksual atau gangguan kesehatan mental seperti gangguan makan dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir, adapun dampak secara finansial. Dampak secara finansial ini biasanya korban kekerasan seksual ini kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari pekerjaan baru, dan korban kekerasan seksual ini juga membutuhkan biaya untuk menyembuhkan atau perawatan intensif mereka dari dampak secara psikologis mereka. Nah, selanjutnya, upaya penjelasan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pelecehan seksual di dunia kerja? Nah, karena berkenaan dengan feminisme radikal, maka strategi melibatkan strategi yang agresif dan transformatif. Karena feminisme radikal sering menyerukan perubahan sistematis dalam struktural, sosial, dan ekonomi yang memicu terjadinya diskriminasi gender. Nah, adapun 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Pertama itu advokasi dan aktivisme. Nah, advokasi dan aktivisme ini dapat dilakukan sebagai kritik terhadap struktur yang dianggap terlalu mendominasikan pihak laki-laki ataupun patriarki. Nah, dalam hal ini dapat dilakukan sebuah kampanye, demonstrasi ataupun petisi supaya memicu terjadinya akan kesadaran publik terhadap institusi-institusi yang seharusnya berupaya untuk melindungi hak-hak tenaga kerja perempuan. Nah, yang kedua yaitu pendidikan dan konsolidasi. Pendidikan dan konsolidasi ini dapat mengupayakan sebuah proses rehabilitasi psikologis dan sosial terhadap korban setelah dilakukan sebuah pelecehan atau kekerasan di dalam dunia kerja, termasuk dengan melakukan pelayanan kesehatan mental untuk memperbaiki emosi dari korban. Nah, yang ketiga yaitu upaya untuk mengubah pola kerja dan lingkungan kerja dengan upayanya meliputi kebijakan anti pelecehan, pelatihan sensitivitas gender bagi semua staf, dan membatasi hubungan profesional yang dianggap tidak perlu. Nah, dari ketiga upaya ini dapat dikatakan bahwa feminisme radikal ini berupaya untuk mengubah sistem paradigma yang patriarki yang dianggap sebagai pemicu terjadinya sebuah kekerasan seksual. Nah, feminisme radikal ini dapat diharapkan mempromosikan budaya kerja yang inklusif dan lebih demokratif untuk kedepannya.